Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hindayani, mahasiswi PPG Daljab tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Selamat datang di Hagia Sophia Islamic School, sebuah inovasi pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan bakat tiap anak. Pendidikan karakter berbasis akidah Islam adalah salah satu komitmen kami. Adab, ibadah, tahsin dan tahfidz Quran, dan mendampingi anak-anak agar menjadi generasi muslim berkepribadian Islam. Assalamualaikum kelas 6 Al-Batani. Perkenalkan, nama Bunda Fitri Hindayani dengan NIM 2237072100038 dengan nomor peserta PPG 206199591110. Program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan perguruan tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sudah sarapan belum semuanya? Udah kasih apa namanya ini ya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk memastikan teman-teman sudah siap belajar, Bunda ingin lihat sudah dipersiapkan belum alat tulisnya? Sudah, Bun. Terima kasih. Agar belajar kita semangat, teman-teman masih terlihat ada yang masih bingung, ada yang kayaknya masih ucek-ucek mata tuh ya. Kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat. Siap semuanya? Yuk kita tepuk semangat. Belum kompak. Sekali lagi harus dengan senyuman. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Coba sebelum mulai belajar, berikan senyuman terbaiknya. Terima kasih, luar biasa. Senyumannya sudah terlihat lebar ya. Sudah semangatnya terlihat. Baik teman-teman, karena tadi sudah mempersiapkan alat tulisnya, good, dan juga sudah semangat. Siapa yang ingin memimpin doa sebelum belajar? Bunda, Ya, silakan anak hebat, Arsyad. sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Makasih teman-teman semuanya. Terima kasih Asyan. Nah, sekarang agar kita lebih semangat untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang ingin memimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Saya, Bun. Wah, luar biasa, anak hebat. Ayu udah semangat jawabannya juga ya. Baik, silakan Ayu. Baik teman-teman, agar kita lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia bergerak untukmu. Pancasila dasar negara, tak kita bermakmur susah. Ibu bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih teman-teman yang sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Bagaimana? Sudah tambah semangat belum? Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Sudah ya. Baik. Nah, di pertemuan sebelumnya, teman-teman masih ingat tidak? Sebelumnya itu sudah belajar apa ya? Lupa, Bun. Lupa, Bun. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang mengumpulkan ide pokok dan membuat kesimpulan serta menerapkan 2 kegiatan sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, kalau hari ini teman-teman sudah tahu belum? Kita akan belajar apa ya? Belum tahu, Bun. Belum tahu, Bun. Ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Yaitu materinya selamatkan makhluk hidup, sehewan sahabatku, dan yaitu materinya kondisi geografis negara ASEAN dan perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, sekarang tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja? Yang pertama, teman-teman diharapkan dengan membaca teks tentang ASEAN di Zoom Meeting dapat menyebutkan kehidupan ekonomi dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dari bacaan dengan teliti. Kemudian, teman-teman juga diharapkan mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Dan selain itu, teman-teman juga diharapkan mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipat dan vivipat, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman juga diharapkan mampu melaporkan perkembangbiakan
secara ovipat dan vivipat melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, seperti biasa ya, sebelum mulai pembelajaran kita pembiasaan literasi terlebih dahulu. Sudah dipersiapkan buku bacaannya? Udah Bunda. Ya, silakan teman-teman baca buku bacaan yang ada di rumah masing-masing dan Bunda beri waktu 3 menit untuk membaca bacaan tersebut. Silakan dimulai dari sekarang ya. Baik teman-teman, waktu membaca sudah cukup ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan teman-teman lihat di layarnya masing-masing yang akan Bunda share. Coba sekarang teman-teman amati, perhatikan gambar yang ada di layar. Yang nomor 1 itu gambar hewan apa? Ayam jago. Ya, betul. Yang kedua, gambar apa? Ular. Dan yang ketiga, gambar apa? Sapi. Coba Bunda tanya, dari ketiga hewan yang ada di layar, apakah boleh dimakan? Ular nggak boleh. Ular tidak boleh. Ular Ayam Ya. Kenapa ular tidak boleh dimakan? Karena hewan bertaring. hewan bertaring. Halal apa haram? Haram. Harap. Ya. Teman-teman tahu tidak kalau ayam itu berkembang biak dengan cara apa? Oh, Bertelur. bertelur. Ya. Kalau ular, Bertelur. Bertelur dan melahirkan. Bertelur dan ya. Kalau sapi, melahirkan. kemudian Bunda mau tanya, apakah semua hewan itu berkembang biak? Ya. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Bertelur. Melahirkan. Melahirkan sekaligus bertelur. Ya, berarti semua jenis hewan itu perkembang biakannya dengan cara yang sama atau tidak? Tidak, beda. Nah, hubungan hewan dan manusia perlu teman-teman ketahui ya, selama berabad-abad manusia dan binatang itu hidup berdampingan. Hewan sebagai sahabat setia manusia adalah kucing. Ada yang punya kucing di sini? Aku tuh langsung Tasya, langsung ya. Kaira juga ya. Banyak ya kita sebagai umat muslim, kita sangat menyayangi hewan tersebut. Salah satunya juga Rasulullah sangat menyukai hewan tersebut ya. Nah, kemudian selain itu ada juga hewan yang lainnya seperti ayam, sapi, kambing, ya kan? Kita berhubungan dengan hewan-hewan tersebut karena kita juga membutuhkan mereka untuk dikonsumsi, ya, untuk dijadikan tenaga. Misalkan diambil dagingnya, diambil susunya, ya kan? Berarti hubungan hewan dan manusia itu sangat saling membutuhkan, erat sekali kaitannya. Artinya hubungan hewan dan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Karena itu harus saling menjaga ya. Kita sebagai manusia harus menjaga hewan karena kita membutuhkan mereka. Kemudian Bunda ingin tahu apa yang dilakukan hewan agar tidak mengalami kepunahan. Nah, yo pendapat teman-teman apa? Berkembang biak. Berkembang biak beranak.
Ya, betul. Dengan cara Beranak. berkembang biak. Ya, silahkan teman-teman buka buku bacaan yang ada di halaman 58 sampai 59 tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Bunda beri waktu 3 menit ya. Silahkan dibuka bukunya. Baik teman-teman semuanya sudah cukup ya membacanya. Nah dari hasil yang teman-teman tadi baca, silahkan coba di buku catatannya teman-teman menulis hewan yang ada di sekitar lingkungan rumah beserta cara perkembangbiakannya. Nah coba siapa yang ingin menyampaikan ada hewan apa saja di lingkungan rumahnya dan bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak. Yo, siapa yang ingin menyampaikan? Silakan Devan, sudah mengangkat tangannya. Ayam berkembang biak telur. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Kucing Bun. Ya, silahkan Alia dan Hilal. Apa Alia? Ya, kucing. Berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivisipar. Ya, betul. Tadi Hilal mau menyampaikan, silahkan Hilal. Bertelur. Ya, ada lagi yang lain? Aku Bun. Ya, silahkan Danis. Sapi berkembang biak secara melahirkan atau Ya. vivisipar. Ya, betul sekali. Arsyad, silahkan. Semut berkembang biak dengan bertelur Ya, betul. atau Betul ovipar. sekali. Ya. Kucing, ya. Apa Ayu? Silahkan. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Iya, betul sekali. Wah, hebat semuanya ya. Nah, sekarang Bunda akan memperlihatkan berbagai jenis hewan sama teman-teman menggunakan diagram Venn. Ya, perkembangbiakan itu ada 3, ada ovipar yaitu bertelur, vivipar itu beranak, dan ada ovovivipar yaitu keduanya bertelur dan beranak. Nah, di sini Bunda ingin tahu, coba yang di sebelah kiri Bunda nih, Bunda kasih kayak tanda panah ini ya. Sebelah kiri Bunda ini ada hewan, 5 jenis hewan. Nah, ini hewan-hewan yang Bunda sedang tunjukkan berbiak dengan cara Ovipar. ya, bisa disebutkan hewannya apa saja? Ayam, ikan, ayam, kura-kura, Burung sama buaya. Ya, betul. Sekarang yang ada di bawah Bunda nih. Nah, Bunda pindahin dulu sebentar. Yang ada di bawah ini hewannya berkembang biak dengan cara ya, atau Dan bertelur. Anak dan bertelur. sekali. Hewannya apa saja? Silahkan disebutkan. Ular, Hiu sama ular. hiu sama ikan pari. Betul sekali. Hebat semuanya ya teman-teman ini. Nah, sekarang yang terakhir di sebelah kanan Bunda. Ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara Vivipar atau beranak. hewannya apa saja? Kucing, Ada kuda, kuda, sapi, kuda. Ya, betul sekali. Dari
dari penjelasan cara hewan berkembang biak, ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ada pertanyaan, berarti semuanya sudah memahami? Sudah, Bun. Sudah, Bun. Sudah. Ya, baik. Karena teman-teman semuanya sudah memahami, Bunda berikan penguatan jawaban dulu ya. Setiap hewan itu memiliki kemampuan berkembang biak. Hewan berkembang biak untuk apa? Untuk dapat melestarikan jenisnya. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Antara lain dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa itu ovipar? Ovipar itu hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ovipar dengan cara beranak, melahirkan, dan ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Ya, betul sekali. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah tadi teman-teman sudah menyebutkan ayam. Kemudian bagaimana? Apalagi contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar? Contohnya adalah sapi. Ya, sekarang siapa yang ingin tahu peserta didik teraktif? Ikutin Bunda ya, semuanya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa yang tahu siswa yang paling aktif tepuk tangan? Kalau kau tidak sabar, siapa siswa terbaik? Yuk mari kita ucapkan selamat. Ikutin Bunda ya. Ayah memang yang terbaik. Good job, good job, good job. Oke. Yuk kita ucapkan sekali lagi. Ayah Memang yang terbaik. good job, good job, good job. Oke. Selamat Alia. Bagaimana Alia perasaannya? Senang Alia? Iya, Bun. Senang. Senang ya. Pelajaran selanjutnya, teman-teman akan melihat ya, mengamati juga yang ada di link Google Formulir. Boleh teman-teman perhatikan yang ada di layar, dan Bunda juga sudah men-share-nya di WA grup kelas ya. Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya, tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, silakan teman-teman buka link Google Formulirnya di WA Group dan dibaca ya. Bunda beri waktu 3 menit ya. Silakan teman-teman melanjutkan bacaan. Oke, kita lanjutkan ya semuanya ya. Nah, tadi sudah dibaca? Sudah selesai? Sudah, Bun. Baik. Karena sudah selesai membacanya, silahkan coba. Bunda ingin tahu, teman-teman sampaikan apa saja yang dibaca. Yang tadi dibaca, Bunda. Ya, betul. Yang tadi dibaca itu apa saja? Tentang perekonomian negara ASEAN. Negara ASEAN. Ada lagi? Rakyatnya
Myanmar, Laos, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar, Cina, Malaysia, Filipina. Ya, betul sekali. Nah, tadi teman-teman sudah membaca dan juga pendapatnya betul ya. Sekarang silakan teman-teman membandingkan dua negara ASEAN dari kehidupan ekonominya. Nah, bagaimana untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut? Silahkan teman-teman simak ya video pembelajaran yang akan Bunda share. Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan gembira. Hari ini kita akan belajar bersama tema 1 subtema 2 hewan sahabatku pembelajaran yang banyak. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Ikan dan hewan ternak banyak yang dijual dan dikonsumsi. Sebagian bahkan ada yang sampai mengekspornya ke negara lain. Kegiatan ekonomi suatu negara berkaitan dengan posisi geografisnya. Mari kita simak tayangan berikut. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa dan gas alam. Brunei memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Filipina mengandalkan sektor pertanian. Beberapa hasil pertanian diekspor seperti padi, kelapa, gula, dan nadi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Beberapa yang diekspor yaitu minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu, pertambangan dan pariwisata juga menjadi andalan Indonesia. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah menyimak dengan baik? sudah. Ya. Coba jika teman-teman sudah menyimak, Bunda ingin tahu apa pengertian perkembangbiakan? Ya, silakan. Perkembangbiakan adalah Untuk meneruskan keturunan. ya, boleh, betul. Ada lagi yang ingin betul. menambahkan? Agar tidak punah. Ya, tuh. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ovo, Vivipa, Berkembang biak cara bertelur ya betul. Nah, perkembangbiakan itu apa? Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Contohnya, misalkan ayam bertelur, keluarnya bebek. Nah, itu perkembangbiakan bukan? Bukan. Bukan, mungkin tidak. Tidak ya. Jadi perkembangbiakan adalah apa tadi? Kemampuan makhluk hidup Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. ya, betul sekali. Nah, sekarang apa yang tadi teman-teman simak dari video tentang kondisi geografis negara ASEAN? Bagaimana? Negara Singapura, negara yang paling ramai transit. Apa tadi? Ya, lanjutkan betul. Ada yang paling Paling ramai. negara yang transit ramai apa?
paling Ya. banyak transit. Ya betul. paling banyak. Ya. Berarti pada setiap negara ASEAN itu kondisi geografisnya sama atau berbeda? Berbeda, ada yang sama, ada yang beda. Iya. Ada ciri khasnya tersendiri ya dari masing-masing negara. Ya betul, good Arsyad dan teman-teman yang lain. Nah sekarang siapa yang tahu atau yang ingin tahu peserta didik teraktif untuk diskusi tadi? Ikutin Bunda ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa yang tahu siswa yang paling aktif tepuk tangan? Siapa siswa terbaik? Mari kita ucapkan selamat. Ikutin Bunda ya. Arsyad memang yang terbaik. Good job, good job, good job. Oke. Job. Jadi kita ucapkan sekali lagi. Arsyad memang yang terbaik. Good job, good job, good job. Good job. Oke. Gimana Arsyad perasaannya? Senang. Luar biasa ya. Bukan berarti teman-teman yang lain tidak aktif, tidak keren, tidak hebat. Semuanya sudah hebat. Terbukti ya menyampaikan pendapatnya dengan aktif, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah sekarang karena teman-teman semuanya sudah melihat, menyimak, dan memahami video pembelajaran, sekarang teman-teman akan Bunda berikan tugas. Apa tugasnya? Menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN. Boleh misalnya Indonesia dengan Malaysia, Singapura dengan Thailand, dan lain sebagainya ya. Terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn. Kemudian tugas yang kedua, teman-teman membuat laporan hewan yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan cara perkembangbiakannya. Boleh secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar melalui tabel dan manfaatnya. Nah, hasil yang teman-teman temukan dituangkan dalam LKPD yang akan Bunda share di WA Group melalui Google Formulir ya. Teman-teman nanti bisa melihat di grup WA kita bagaimana tugas yang harus dikerjakan sama teman-teman ya. Tadi kan teman-teman sudah menyimak, mempelajari dari awal pembelajaran. Hari ini teman-teman sudah belajar apa saja? Tentang perkembangan hewan dan hewan dan hubungan hewan dan negara ASEAN. Ya, betul. Kesimpulannya apa dari pembelajaran yang sudah tadi kita pelajari? Kesimpulannya apa? Ada yang ingin menyampaikan? Perkembangbiakan hewan ada Ya. 3. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Yang kedua vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Yang ketiga ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan kita? Pembelajaran di hari ini apa? Nah, hari ini adalah, dan sudah betul ya Alia, untuk bertahan hidup dan tidak mengalami kepunahan, hewan melakukan perkembangbiakan. Nah, salah satunya dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selain itu, kondisi geografis di negara ASEAN tidaklah sama
yang mengakibatkan dampaknya pun berbeda pada setiap negara. Nah, sekarang untuk tindak lanjut, teman-teman, apabila nilainya kurang dari KKM, yaitu kurang dari 75, teman-teman akan diremedial. Pembelajaran remedial dilakukan atau dilaksanakan secara individu dengan teman sekelas yang nilainya di atas KKM atau di atas 75. Bagaimana teman-teman yang sudah mencapai KKM? Nilainya sudah 75 dan sudah melebihi nilai 75. Maka akan diadakan pengayaan. Apa itu pengayaan? Teman-teman belajar mandiri untuk lebih mendalami dan mengembangkan materi tersebut, ya. Nanti jangan lupa setelah Zoom, teman-teman mengisi soal evaluasi pada link Google Formulir yang akan Bunda share di WA Group, ya. Jangan lupa setelah Zoom nanti dikerjakan ya soal evaluasinya. Bunda beri waktu 30 menit, ya. Jangan lupa karena sekarang lagi masih kondisi wabah ya, virus corona ini makin meningkat, bahkan teman-teman jangan sampai lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu bahagia ya, imunnya terus meningkat ya. Jangan lupa terapkan selalu 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, Pakai masker, tangan, dan menjaga jarak. Ya, betul sekali, memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Nah, rencana pelaksanaan pada pertemuan selanjutnya adalah yaitu pelaksanaan sila keempat Pancasila dan mengamati berbagai contoh patung Nusantara. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Yuk kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siapa yang ingin memimpin doa setelah belajar? Pohon. Ya, silahkan anak hebat, Devan. Mari kita membaca doa sesudah belajar bersama-sama. Berdoa dimulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya anak-anak hebat semuanya. Yuk kita berikan senyuman yang terbaik. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.